Bapak Ibu, hari ini kita punya tema indahnya hari esok. Tahun 2024 sudah kita lewati. Ada begitu banyak kenangan, khususnya kita-kita sebagai anak Tuhan yang di tahun 2024 menghadapi begitu banyak gelombang di dalam hidupnya, namun oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menolong. Sehingga 2024 meninggalkan begitu banyak kenangan. Karena bisa melewati 2024 dengan selamat dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Sekarang tahun 2025 kita sedang masuk di awal tahun. Nah, biasanya setiap pergantian tahun ada begitu banyak baik orang Kristen maupun yang bukan Kristen suka membaca tulisan-tulisan yang ada di majalah khususnya mengenai kira-kira tahun 2025 itu akan terjadi seperti apa. Apakah 2025 akan memberikan kemudahan di dalam hidup atau justru sebaliknya hidup semakin sulit, Haleluya. khususnya mengenai keadaan Indonesia yang berdampak di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, baik secara ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Banyak ramalan-ramalan di situ, di majalah-majalah, baik yang didasarkan oleh sio atau didasarkan oleh bintang-bintang. Nah, Bapak Ibu, orang Kristen yang hidupnya dekat dengan Tuhan harusnya tidak terpengaruh dengan apa saja yang dikatakan oleh ramalan-ramalan itu atau apapun sumber yang Anda bisa dengar. Sebab sumber kita satu-satunya adalah kitab suci. Amin. Jika Amin. buku ini kita yakini adalah kitab suci dari Tuhan yang menuntun kehidupan kita, kita harusnya hanya bersandar berdasarkan Alkitab. Bapak Ibu, mari kita lihat Tuhan berpesan seperti apa sih di dalam kehidupan kita ini. Indahnya hari esok bukan hanya terbatas tahun 2025, bukan terbatas 2026, bukan terbatas 2027, tetapi adalah indahnya hari esok buat saudara dan saya yang mau hidup setia mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu ada masa depan yang indah atas Anda dan saya. Ulangan 28, saya mau bacakan ayat 1, 2, dan 8. Ulangan 28, saya bacakan ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-8. Judul bacaannya jelas, berkat. Berkat. Demikian bunyi firman-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 8.
Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, itulah janji Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa sebagai hamba yang setia yang telah dipakai oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari kesengsaraan. Bapak Ibu, kita mesti ingat, begitu Musa berhasil membawa keluar bangsa Israel, maka Allah berkenan menjumpai bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dan menyampaikan hukumnya, perintahnya secara langsung kepada orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah jelas bahwa firman-Nya berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan firman-Ku dan melakukan firman-Ku, maka kamu akan memperoleh berkat dan Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Otomatis kita bertanya sekarang, Tuhan, perintah mana yang harus kami dengar? Perintah Tuhan yang mana yang harus kami lakukan? Sehingga kami akan menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Kami akan menjadi biji mata Tuhan. Sehingga menghadapi setiap pergantian tahun, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan dengan segala janjinya, tetap bersandar kepada Tuhan dengan segala kasih sayangnya. Bapak Ibu, oleh karena itu saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan pertama kali menurunkan perintahnya di mana Tuhan langsung berhadapan muka dengan bangsa Israel yang dikasih oleh Dia dan dibawa oleh Dia keluar dari tanah Mesir. Kita akan lihat supaya kita ingat, yaitu di dalam Ulangan pasal yang ke-5. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat ke-3 lebih dulu, yaitu tentang Tuhan memberikan 10 firman Allah. Ke-10 firman Tuhan. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb atau di Gunung Sinai. Ya, Horeb itu sama dengan Gunung Sinai. Bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Bapak Ibu, dia menyampaikan 10 firman Allah. 10 hukum Allah yang tidak bisa dibatalkan. Mengapa? Karena ini adalah perintah yang penting.
yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Sampai-sampai Tuhan berkenan menulis 10 perintah Allah tadi 2 kali pada loh batu. Sebab loh batu yang pertama itu dipecahkan oleh Musa karena Musa marah oleh akibat bangsa Israel yang menunggu di bawah kaki Gunung Sinai tadi telah mengadakan ritual dengan membuat patung anak lembu emas yang disembah oleh mereka yang telah mendukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan dengan segala kesabarannya minta kembali kepada Musa, Musa, kamu naik lagi ke puncak gunung dengan membawa 2 loh batu yang baru yang sama dengan yang telah engkau pecahkan. Artinya apa? 10 hukum Allah, 10 perintah Allah ini hukum yang sangat penting. Sampai-sampai Tuhan berkenan menulisnya dengan jari tangan Allah sendiri 2 kali. Bapak Ibu, lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Keluaran pasal 19. Ya, pasal 19 ayatnya yang ke-5. Masih mengenai ke-10 firman Tuhan. Ya, masih mengenai 10 hukum Allah. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingin yakinkan kepada Anda dan saya bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kaya, yang punya seluruh bumi. Di mana Tuhan ingin saudara mengasihi Dia bukan dengan harta bendamu, bukan dengan macam-macam persembahanmu, bukan, tetapi lewat perbuatan baikmu yang menunjukkan kasih sayangmu kepada Allah itu cukup bagi Dia. Yaitu jangan ada Allah lain kecuali aku. Nah, Bapak Ibu, hati-hati ya. Sekarang banyak jemaat yang ibadah ya di gereja tertentu yang mengalahkan pendetanya. Hati-hati ya. Hati-hati. Dia berkata, jangan ada Allah lain kecuali aku. Jangan membuat patung dan menyembah patung itu. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang mulai banyak mereka-mereka jemaat, anak-anak Tuhan yang mendewakan sosok pribadi gembalanya. Hati-hati. Nah, Bapak Ibu, mengapa Tuhan menyampaikan hal ini? Karena ternyata ke-10 perintah Tuhan ini sangat penting. Karena Yesus Kristus Tuhan pun di dalam ajarannya, Dia pun menyampaikan ke-10 perintah Tuhan ini dalam bentuk hukum kasih. Ada 4. Kasihlah Tuhan Allahmu, ya. Itu ada 4 hukum. Nah, kaulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Oleh karena itu, Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, Bapak Ibu, jangan juga menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hati-hati, mulai banyak pendeta yang memberikan pengajaran salah atas nama Tuhan. Hati-hati, koreksi ajaranmu. Koreksi apa yang Anda terima. Yang disampaikan oleh seorang pembicara yang tidak tepat, yang tidak benar, mengatasnamakan Tuhan, ini sama dengan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Demikian pula kita diminta, kuduskanlah hari Sabat. Tetap setia di dalam kita beribadah kepada Dia. Sebab dulunya orang Mesir itu tidak pernah istirahat. Mereka diperbudak, tetapi setelah mereka keluar demi memperingati, ya, Allah yang berkenan melepaskan mereka dari perbudakan, maka mereka harus bersekutu, datang beribadah untuk menyembah kepada Allah. Bapak Ibu, itulah kasih kepada Tuhan. Sedangkan kasih kepada sesama yang lain seperti dirimu sendiri ada 6 hukum, yaitu mulai dari hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan juga jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, semuanya ini Tuhan minta. Jika engkau baik-baik mendengar firman-Ku dan melakukan firman-Ku, maka Aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Maka aku akan menjadikan kamu sebagai biji mataku. Maka segala berkat yang indah yang dibutuhkan engkau di dalam hidupmu akan aku curahkan masuk ke dalam lumbungmu. Akan aku perintahkan masuk ke dalam lumbungmu. Sehingga apapun yang engkau usahakan itu dibuat oleh Tuhan, itu berhasil. Orang boleh menghadapi masalah, kesulitan, tetapi sebagai anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan dan menikmati janji-janji Tuhan, maka engkau akan berbeda dengan orang-orang lain. Oleh karena engkau setia mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari. Tetapi saya ingin peringatkan, hati-hati. Hati-hati. Gereja mulai berkembang. Cabang menjadi semakin banyak. Apa yang dilakukan oleh banyak gereja zaman sekarang? Mereka melanggar, ya, Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-20. Di situ jelas dikatakan ke-21. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, dengan alasan untuk melayani Tuhan, terjadi bajak membajak. WL Singer dari gereja sebelah ditawari dengan fasilitas dan gaji yang lebih menarik. Kamu ikut di sini aja, sama-sama melayani Tuhan. Di sini bisa melayani dengan skala yang lebih besar, yang lebih luas. Kamu akan menjadi orang yang lebih terkenal, dan lain sebagainya. Diberikanlah
gaji bulanan yang lebih tinggi, diberikanlah PK yang lebih tebal, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, demikian pula pada saat pembukaan gereja baru yang megah, bukan diisi oleh jiwa-jiwa baru, tetapi jiwa-jiwa dari gereja sekitar itu berpindah memenuhi ruang ibadah. Bapak Ibu, ini pun juga tidak berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu, kenapa 10 perintah Tuhan begitu penting? Ternyata 10 perintah Tuhan oleh Tuhan Yesus dikatakan di dalam Matius pasal 22 mulai ayat 36 sampai dengan yang ke-40. Kita lihat Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Ini adalah sabda Kristus sendiri. Kalau Bapak Ibu buka di handphone, warnanya merah. Artinya firman Tuhan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bunyinya demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kita tahu 10 perintah Tuhan masuk pada hukum Taurat. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tadi sudah saya terangkan dari 10 perintah Tuhan, yaitu perintah yang pertama sampai keempat. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan, mulai hormatilah ayahmu dan ibumu, yaitu perintah yang kelima, sampai jangan mengingini, ya, perintah yang ke-10. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu, Yesus yang adalah Tuhan kita sendiri ternyata mengadopsi 10 perintah Allah ini tadi, dijadikan oleh Dia, dijelaskan oleh Dia buat saudara dan saya menjadi dua hukum kasih, yaitu kasihlah kepada Tuhan Allahmu, yang isinya adalah perintah yang pertama sampai keempat dari 10 perintah Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yaitu dari 10 perintah Allah, mulai perintah kelima sampai dengan yang ke-10. Dan kemudian dia tegaskan, ya, bahwa hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama, ya, itu adalah di mana dia ingin sampaikan kepada saudara dan saya, bukti bahwa saudara mengasihi sesama itu adalah ketika bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, bisa kita tunjukkan lewat hidup kita yang mengasihi sesama kita yang kelihatan. Sehingga akhirnya dia sampaikan, dia tegaskan di dalam ayatnya yang ke-40 tadi, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu, otomatis kita sekarang mulai akan mengkoreksi. Apakah di tahun 2024 Anda sudah menjalankan kasih kepada sesamamu seperti dirimu sendiri?
Sehingga itu bisa juga membuktikan bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sehingga bisa kita pakai untuk di tahun 2025, 2026, 2027, sampai hari-hari ke depan, kita akan melakukan perbuatan kasih ini. Sebab ketika kita melakukan perbuatan kasih ini, kita akan boleh benar-benar menjadi kekasih Tuhan. Anak-anak yang dikasih, yang disayangi oleh Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang tidak pernah takut dengan kabar celaka apapun, dengan kabar kesulitan apapun, dengan kabar-kabar yang berbahaya apapun, sebab kita tetap percaya Tuhan dengan segala janjinya akan menggenapi di dalam hidup kita yang benar-benar mendengar dengan baik-baik firman Allah dan melakukan dengan setia firman Allah, maka semua janji yang indah itu akan diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia akan memerintahkan berkat itu masuk ke dalam lumbung kita di dalam setiap usaha keluarga yang kita kerjakan bersama-sama. Sebab mengapa Bapak Ibu, penutup dari renungan saya, ketika kita mengasihi sesama manusia, itu menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Itu pun dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-40. Matius ke-25 ayatnya yang ke-40. Tuhan Yesus menegaskan demikian. Matius 25 ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, hanya huruf besar. Nah, Bapak Ibu, Anda dan saya yang rajin mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, khususnya yang suka memperhatikan orang yang hidupnya susah, orang-orang hina ini, ternyata diakui oleh Tuhan Yesus, engkau sudah melakukannya untuk aku. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian dan lain sebagainya. Semuanya itu kamu sudah lakukan untuk aku. Maka kamu-kamu yang sudah melakukan hal seperti ini, jangan pernah takut dengan kabar celaka. Jangan pernah takut dengan kabar yang berbahaya. Tetapi tetaplah bersandar bahwa janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup rumah tangga orang yang setia. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.